Halo, halo, selamat datang di Podstalgia. Udah lama banget ya, sejak video terakhir dari Podstalgia. Kembali lagi bersama gue, Novia, dan pada kesempatan kali ini gue mau bikin satu format baru dari video Podstalgia ini. Jadi gue akan ngomongin 3 atau 5 alasan, tergantung nanti gue dapetnya berapa, dari film yang gue cukup suka, yang gue cukup nikmati ketika gue tonton. Dan seperti namanya, Podstalgia, tentu filmnya kebanyakan akan film-film lama. Jadi kita sekaligus nostalgia dan semoga bisa menjadi rekomendasi tontonan buat teman-teman sekalian. Oke, jadi sesuai judulnya, film yang kita akan ngomongin kali ini adalah Four Sisters and a Wedding. Jadi Four Sisters and a Wedding ini adalah film dari Filipina, dirilis tahun 2013, gue agak nyontek dikit. Terus disutradarai oleh Kathy Garcia Molina dan diperankan oleh Tony Gonzaga, Bea Alonso, Angel Locsin, dan Shaina Magdayao. Terus ada Encong Di juga. Nah, film ini ditulis oleh Vanessa Valdez dan screenplay-nya, gue agak bingung, ditulis oleh Vanessa Valdez. Tapi screenplay oke, mungkin ya beda dalam pembuatannya. Screenplay-nya oleh Jose Javier Reyes. Sebenarnya detailnya bisa dicek sendiri di Wikipedia, tapi ini sebagai pembuka aja. Oke, jadi filmnya itu berceritakan tentang 4 saudari perempuan yang pulang ke rumah mereka, yang kembali bersatu di daerah Filipina untuk menghadiri pernikahan adik bungsunya cowok yang diperankan oleh Encong Di tadi. Premisnya simple banget kan ya, kayak adik nikahan terus kakak-kakaknya datang. Tapi ini sekaligus menjelaskan alasan nomor 1 ya kenapa gue suka banget. Gue suka film ini karena menurut gue situasinya cukup relatable dengan situasi masyarakat di Indonesia. Pertama, anaknya banyak ya, ada 5. Terus kakak-kakaknya ini nih punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang ke luar negeri untuk kerja, ada yang di rumah aja nemenin emaknya, ada yang karirnya bagus, ada yang karirnya mungkin agak bebas. Tapi gue merasa wah ini relatable banget sih dengan keadaan keluarga di Indonesia ya. Kayak anaknya banyak, terus beragam banget karakteristiknya. Bukan berarti di negara lain juga nggak ada anak-anak kayak gitu sih. Cuma vibe-nya itu kayak latar belakangnya itu mirip banget. Kayak anak paling kecil, cowok, kayak agak spesial karena cowok, anak paling terakhir pula. Terus kakak tertuanya juga keras, kayak gengsinya tinggi. Terus anak keduanya itu jago, karirnya bagus, tapi karena anak kedua jadi nggak terlalu dispesialin. Terus anak ketiga, setahu gue anak ketiga sih, anak ketiga atau anak keempatnya gue lupa, jalur freelance yang tau lah bagaimana tantangannya. Dan satu lagi, meskipun penghasilannya tidak terlalu baik, dia nemenin emaknya di rumah. Nemenin emak di rumah tuh Asia banget sih. Ya, Indonesia juga kan. Ya, mungkin kakak-kakak yang lain pergi gitu. Cuma ada satu orang yang nemenin emaknya di rumah. Makanya gue dari situ aja tuh udah seneng banget. Vibe-nya tuh udah kerasa lah kekeluargaannya, udah hangat banget dari film ini. Meskipun tentu hubungan antara kakak-kakak ini ya tidak sangat itu ya awalnya. Namanya juga saudara. Tentu tidak akan selalu damai cuy. Namanya juga orang-orang yang beda. Tapi kebetulan, tanda kutip, punya hubungan darah. Kayak satu keluarga. Ya wajar lah gitu kalau misalkan ada terjadi pertikaian atau pertengkaran. Makanya gue dari situ aja udah seneng. Oke, dari latar masing-masing tokoh. Terus kedua, ini agak mirip sih alasannya sama tadi. Cuma gue seneng sama film Filipin karena film Filipin itu
kalau gue tonton ya, bener-bener kayak film Indonesia deh. Dari gaya berpakaian, terus dari parasnya juga, terus suasana kotanya, suasana rumah. Wah, mirip banget. Jadi tuh kalau gue nonton film Filipina ya, dan ini mungkin bukan cuma buat Four Sisters and the Wedding, cuma karena gue ngomongin film ini, jadi gue masukin aja alasannya. Karena mirip, jadi gue tuh berasa familiar banget. Jujur beberapa kali gue nonton vibe-nya kayak sinetron emang di film ini. Filmnya bagus, cuma kadang vibe-nya vibe sinetron lah, biasa lah. Kayak film sini juga nggak sedikit yang bagus, tapi maksudnya ada lah vibe-vibe sinetron, and it's fine. Kalau itu bagus, it works gitu, gak masalah kalaupun agak-agak sinetron. Dan makanya kesan familiar itu tuh menurut gue menambah kenyamanan tersendiri sih. Kayak ini saudara jauh gua nih emang nih Filipina nih. Kayak bahasa emang beda gitu. Tapi overall kelakuan, terus suasana yang tadi udah gue bilang, bahkan kotanya, bahkan dari letak rumah mirip banget, nggak bohong. Makanya menurut gue itu bisa menjadi faktor kenyamanan juga sih buat temen-temen nonton. Nah, alasan ketiga adalah gue pribadi suka dengan dinamika masing-masing tokoh. Karena kan tadi gue udah bilang kakak-kakak ini, Four Sisters ini nih punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Kayak satu kerja di luar, terus ada yang tinggal di rumah, dan lain sebagainya. Nah, ternyata di balik kisah hidup yang berbeda-beda, di balik latar belakang yang berbeda-beda itu, mereka juga punya kisah hidup tersendiri. Kayak misalnya contoh agak spoiler dikit, kayak ternyata kakak satu itu deket sama cowok yang dulunya mantannya kakak dua. Misalnya gitu deh, itu bukan spoiler sih, cuma intinya ada bumbu-bumbu romansa yang bikin hubungan antar sister ini kurang baik. Tahu kayak yang kelihatannya strong, ternyata bukan blee. Gue demen banget kayak kata blee. Yang kelihatannya strong tapi sebenarnya dia punya keluhan tersendiri di keluarganya. Makanya gue seneng banget karena ini tokoh-tokoh tuh nggak sempurna. Beneran menurut gue sangat manusiawi sih penokohannya, tapi juga sangat dekat ke kita. Makanya gue seneng banget sama film ini cuy. Asik banget. Karena menurut gue karakter development-nya juga oke, pengkarakterisasinya juga oke, hubungan antar karakternya juga mantep. Dan kalau teman-teman nonton mungkin punya pandangan yang serupa juga, karena kalau misalkan ceritanya itu oke, tapi karakterisasinya tidak oke, biasanya tuh kita nggak merasa filmnya itu sekuat itu. Nggak nempel banget, cuma karena karakternya di sini menurut gue oke banget, entah acting lah atau mungkin penulisannya. Jadi gue semakin enjoy nonton film ini, nggak bohong. Kayak karena gue mungkin juga relate kali ya, gue juga punya saudara-saudara cewek, kayak kita pun juga bukan orang yang sama, kayak karakteristik kita tuh beda-beda walaupun tinggal serumah dan umurnya nggak beda jauh, tapi ya wajar kalau emang beda, karena kita punya latar belakang hidup, kayak sekolah, temen sekolah yang beda, terus temen kerja yang beda. Jadi ya pengalaman hidup kita juga beda dan karakteristik kita pun juga akan berbeda. Kayak misalkan dari orang tua aja deh, perilaku orang tua ke anak pertama, anak tengah, atau anak terakhir ya tentu akan beda juga. They cannot help it, we cannot help it. Dan itu tergambarkan banget di film ini, makanya gue seneng banget, sumpah nggak bohong. Dan menurut gue itu aja untuk kali ini, nggak terasa udah mau 10 menit, padahal cuma 3 alasan. You guys should watch this film. Soal suka atau enggak itu urusan lo pada, tapi menurut gue ini adalah salah satu film abad 21 yang cukup menarik untuk ditonton. Karena nggak cheesy, tapi nggak terlalu cheesy. Humornya juga menurut gue pas, warm, hangat banget filmnya. Film tentang keluarga pula. Jadi coba aja ditonton. Setahu gue ini ada di Netflix. Dan
Juga bisa ditonton di ABS CBN, ABS CBN di YouTube. Mereka upload filmnya full. Jadi teman-teman bisa nonton secara gratis dan legal di YouTube juga. Oke, seru juga ternyata bikin konsep kayak gini. Terima kasih yang udah nonton sampai titik ini. Semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat juga, ya terima kasih udah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!